Pemirsa, kini Anda menyaksikan segmen khusus Special Economic Zones Investment Summit and Awards 2025 dan kita akan menyaksikan pernyataan langsung dari Bapak Susiwiono Mugiarso selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Bapak Rizal Edwin selaku PLT Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang bagi kita semua, selamat siang kepada seluruh Bapak dan juga Ibu tamu undangan yang hadir di Selasar Loka Kertagama, Kantor Kementerian Perekonomian Republik Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh awak media yang sudah hadir pada siang hari ini dalam acara konferensi pers kinerja kawasan ekonomi khusus untuk periode semester 1 tahun 2025. Dengan tema konferensi pers KEK sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, Inspiring Growth, Leading Innovation pada Selasa 9 September 2025. Langsung saja pada tema yang pertama dalam konferensi pers pada siang hari ini kita akan mendengarkan berkaitan dengan kegiatan dan rencana strategis KEK di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Bapak Susiwiono Mugiarso. Kami persilahkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Edwin Manangsang selaku Sekjen Dewan Nasional KEK, Pak Haryo Limanseto selaku staf ahli Pak Menko Perekonomian, kemudian teman-teman dari pihak CNBC dan teman-teman jurnalis, para media, baik media cetak, media elektronik, dan teman-teman jurnalis semuanya. Pertama, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kita ingin menyampaikan penjelasan dan pemaparan khusus mengenai masalah perkembangan dari kawasan ekonomi khusus yang nanti kita akan mengadakan acara semacam investment summit dan pemberian award bagi seluruh stakeholder KEK rencananya nanti pada tanggal 11 sampai 12 November 2025 ini. Nah, izinkan saya menyampaikan beberapa update perkembangan mengenai kawasan ekonomi khusus ini sebelum nanti Pak Sekjen Dinas KEK akan melaporkan mengenai rencana penyelenggaraan acara. Baik itu acara utama kita, Investment Summit and Awards untuk KEK 2025 dan beberapa acara pre-event atau Road to Investment Summit and Award untuk KEK 2025. Saya ingin memberikan sedikit gambaran dan mengupdate beberapa perkembangan mengenai KEK ini. Pertama, peta sebaran dari KEK, kalau kita lihat hari ini sampai dengan hari ini, kita sudah mempunyai 25 kawasan ekonomi khusus, 25 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, di Arun, Lok Sumawe, sampai dengan di Sorong di Papua. Jadi lengkap 25 KEK ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, karena sesuai dengan tujuannya KEK ini juga untuk mendorong ekonomi yang inklusif yang tersebar tidak hanya di sentral ekonomi di Pulau Jawa namun juga di seluruh Indonesia. Nah, dari 25 KEK ini kalau kita lihat 7 KEK utamanya KEK yang sudah lama berdiri seperti Tanjung Lesung nih KEK pertama di tahun 2012 dan beberapa KEK yang lain ada di Pulau Jawa, ada 7 KEK. Sedangkan 18 KEK ini tersebar di luar Jawa, mulai dari di Arun untuk KEK Arun Lok Sumawe, kemudian di Semangke di Sumatera Utara, kemudian juga di kawasan Kepri ini ada 4 KEK yang besar di Batam dan 1 di Bintan, yaitu di Galang Batang Bintan. Jadi di kawasan Sumatera ada 1 di Aceh, 1 di Sumatera Utara, kemudian 1
di Bintan, 4 di Batam, dan 1 lagi di Tanjung Kelayang di Belitung. Jadi di Sumatera kira-kira juga ada 7 KEK. Kemudian di kawasan Kalimantan ada 2 KEK, di Stangga maupun di MBTK, di Baituta. Kemudian juga di Sulawesi ada 3 KEK, mulai dari Likupang, Bitung, dan di Palu. Kemudian di Bali Nusra, ini ada di Bali ada 2, dan di NTB ada 1 di Mandalika. Dan di Maluku Utara ada 1 di Morotai, serta di Papua ada di Sorong. Jadi cukup lengkap persebarannya. Nah, kenapa ini penting kami sampaikan, sesuai dengan tujuan utama kita membentuk kawasan ekonomi khusus. KEK ini akan mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan juga mendorong ekonomi yang inklusif khususnya di luar Jawa. Ini kira-kira kalau kita melihat beberapa peta sebaran dari 25 KEK yang saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus di seluruh Indonesia. Nah, berikutnya saya ingin mengupdate juga mengenai capaian kinerja KEK. Biasanya KEK ini capaiannya diukur dari sisi realisasi investasi dan juga dari penyerapan tenaga kerja, serta bagaimana mendorong industri yang ada di kawasan-kawasan ekonomi khusus. Kita lihat untuk realisasi investasi itu sekitar 294 triliun di 25 KEK tadi. Memang sebagian besar kalau kita bicara mengenai nilai investasi, yang paling besar adalah di KEK yang sifatnya industri manufaktur, industri pengolahan. Beberapa KEK yang di bidang jasa, khususnya di jasa pendidikan, kesehatan, kemudian juga terkait dengan ekonomi kreatif, digital, mungkin investasi secara fisik pembangunannya tidak sebesar di beberapa industri manufaktur. Kemudian kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja juga sampai dengan kumulatif di semester 1 kemarin sudah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 187.000 orang. Khususnya di industri-industri manufaktur besar, di KEK Kendal, di KEK Gresik, KEK Galang Batang, dan beberapa industri manufaktur yang cukup besar, ini penyerapan tenaga kerjanya juga sangat baik sekali. Dari 2 indikator capaian kinerja ini saya kira per semester 1 kemarin masih sesuai dengan target pemerintah untuk capaian kinerja KEK ini, di mana realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja masih akan terus tumbuh, dan kita perkirakan nanti di tahun-tahun depan justru akan bisa lebih banyak lagi. Mengingat juga ada beberapa usulan KEK yang nanti juga berbasis ke industri manufaktur dengan investasi nominal yang cukup besar dan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Demikian juga jumlah pelaku usaha atau industri yang ada di dalam KEK. Ini ada 442 perusahaan atau industri. Yang paling banyak adalah di KEK Kendal, itu hampir 130 industri. Atau tepatnya kemarin semester 1 128 industri. Selain itu juga masih banyak yang industri yang akan masuk lagi di KEK Kendal dan di KEK Gresik. Secara umum capaian kinerja ini sangat baik sekali, khususnya dari sisi realisasi investasi dan juga penyerapan tenaga kerja dan penciptaan industri di dalam kawasan ekonomi khusus. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat dari realisasi ekspor, memang beberapa industri itu perlu waktu sejak konstruksi pertama sampai dengan memproduksi barang jadi dan melakukan realisasi ekspor. Namun kalau kita lihat polanya, hampir semua industri makin tahun akan terjadi peningkatan cukup tinggi. Data realisasi ekspor kita memang baru tercatat kemarin 82 triliun rupiah, namun trennya terus meningkat, dan ekspor terbesar masih dari beberapa industri manufaktur kita. Contoh di KEK Balang Batang, ini smelter alumina dari bauksit diolah ke alumina, ini ekspornya sudah lebih dari 2 juta ton per tahun. Kemudian juga di KEK Kendal, ini ke depan KEK Kendal akan menjadi produsen katoda dan anoda terbesar di dunia. Jadi ekspornya sudah mulai dilakukan di tahun ini. Tahun kemarin, mohon maaf, di 2023 sudah ada beberapa ekspornya. Demikian juga KEK Gresik, karena dengan smelter PT Freeport, nanti ekspor tembaga akan melalui KEK Gresik, dan juga hilirisasi dari industri tembaga ini juga sudah mulai pindah ke Gresik. Ada beberapa industri yang mulai memindahkan, mendekati bahan baku tembaga di KEK Gresik. Nanti secara khusus saya akan highlight 2 KEK terbesar.
yaitu KEK Gresik dan KEK Kendal, karena investasinya di masing-masing KEK ini sudah lebih dari 90 triliun. Dan ke depan baik dari sisi investasi, tenaga kerja maupun ekspornya akan menjadi andalan kita semuanya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan peran dari KEK sendiri. Kalau kita simpulkan sesuai dengan tujuan pemerintah, KEK ini akan menjadi pilar utama ekonomi kita ke depan, khususnya mendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita lihat target di 2045 mulai dari pendapatan nasional bruto kita per kapita, kemudian kontribusi industri manufaktur terhadap PDB kita, kemudian tingkat dari poverty rate kita, Gini rasio, kemudian sampai ke Human Capital Index kita, target-target di 2045 ini, saya kira melalui KEK kita akan bisa berperan besar untuk mendorong berbagai indikator makro yang akan kita targetkan kita capai di 2045. Kemudian dari sisi pelaksanaan transformasi ekonomi sendiri, peran KEK juga akan sangat besar dalam mendorong transformasi ekonomi, khususnya mengenai masalah hilirisasi, bagaimana kita mendorong nilai tambah industri manufaktur kita. Saya kira catatan penting kita, success story dari hilirisasi itu ada di KEK Gresik. Bagaimana membuat smelter single line terbesar di dunia, dan semua produksi tembaga kita nanti akan melalui smelternya Freeport di Gresik, dan berhasil menarik industri hilirisasi yang memerlukan bahan baku tembaga dari beberapa negara pindah ke KEK Gresik. Demikian juga terkait industri jasa, nanti kita akan highlight beberapa industri jasa yang tumbuh sangat tinggi sekali, mulai dari jasa data center kita di Nongsa, di Batam, kemudian jasa pendidikan di KEK Singasari, beberapa kampus utama dunia sudah pindah ke KEK Singasari, kemudian industri kesehatan di KEK Sanur di Bali. Sektor jasa juga akan mendorong betul nanti pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian yang terkait dengan integrasi ekonomi domestik ke global value chain, kita lihat di Seimangke dari Unilever Global sudah menetapkan KEK Seimangke sebagai bagian dari global value chain, khususnya untuk Unilever Global. Ini salah satu contoh integrasi ekonomi kita yang sudah terintegrasi dengan global value chain. Demikian juga dalam mendorong pengembangan teknologi, inovasi, dan digitalisasi. Ada KEK Nongsa, KEK Singasari, dan beberapa KEK yang lain. Artinya peran KEK ini untuk mendorong pencapaian target di Indonesia Emas 2045 dan transformasi ekonomi sangat besar sekali. Nah, berikutnya mengenai arah pengembangan KEK ke depan, sesuai dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJP kita sampai dengan ke 2045 nanti, salah satu prioritas nasional kita yaitu di PN nomor 5 adalah mendorong pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri dan di kawasan ekonomi khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Nah, kita sejalan dengan RPJMN ini, ke depan KEK akan terus kita kembangkan dalam rangka mendorong ekspor, kemudian juga mendorong substitusi impor kita, kemudian juga tadi sudah kami jelaskan mengenai masalah hilirisasi, kemudian beberapa percepatan pengembangan sektor jasa, demikian juga bagaimana kita terus mendorong surplus neraca perdagangan kita, dan juga keberlanjutan dari green economy, blue economy, dan juga circular economy kita. Nah, teman-teman media yang kami hormati, teman-teman jurnalis, berikutnya saya ingin memberikan ilustrasi perbandingan KEK kita dengan beberapa negara. Kalau tadi sudah kami sampaikan, KEK yang ada di Indonesia itu jumlahnya sudah 25 KEK. Kemudian luas area dari kawasan ekonomi khusus ini dari 25 KEK tadi masih belum mencapai 24.000 hektar. Kita bandingkan dengan beberapa negara yang lain. Kalau dari sisi jumlah, mungkin yang paling banyak adalah Filipina, itu lebih dari 400 KEK. Namun kalau dari sisi luasan area, kita hanya 24.000 hektar KEK kita. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, Malaysia sudah lebih dari 2 juta hektar. Kita tahu yang namanya Johor Bahru, SEC, itu kerjasama Malaysia dengan pemerintah Singapura. Malaysia untuk SEC Johor Bahru saja lebih dari 350.000 hektar. Sehingga kawasan itu memang dedicated untuk special economic zone dengan berbagai insentif di sana. Satu kawasan saja sudah 350.000 hektar. Kita total nasional 25 kawasan nggak sampai 24.000. Jadi memang masih jauh sekali kalau dari sisi
luasan area dibandingkan beberapa negara peers, negara dalam tanda petik kompetitor kita di dalam menarik investasi. Luasan area yang tidak sampai 24.000 hektar ini jauh dibandingkan Malaysia yang lebih dari 2,1 juta hektar, Thailand yang juga lebih dari 600.000 hektar, bahkan dengan Filipina dan India kita masih kalah jauh dari sisi luasan area yang kita memang dedikasikan untuk insentif melalui Special Economic Zone ini. Demikian juga dengan insentif fiskal non-fiskal. Kita selalu sampaikan bahwa KEK, SEC ini adalah ultimate facility, artinya fasilitas utama yang kita tawarkan ke para investor kita. Kita selalu bilang insentif fiskal kita mulai tax holiday, kemudian pembebasan dari mulai dari PPH dan PPN yang ada di kawasan KEK, demikian juga penangguhan terkait dengan import duties dan beberapa pungutan cukai yang ada di sana. Namun kalau kita bandingkan dengan beberapa kawasan lain, misalkan di Thailand nih, mungkin tulisannya agak kecil-kecil, mulai dari corporate income tax, kemudian juga beberapa tax tertentu, khususnya mereka ada investment tax allowance dan beberapa insentif fiskal yang diberikan oleh Thailand terhadap kawasan SEC di Thailand. Demikian juga di Malaysia, mulai dari tax allowance, kemudian investment allowance tax, demikian juga beberapa special insentif untuk sektor industri tertentu. Dan Vietnam saya kira akan lebih banyak lagi insentif fiskal yang diberikan, mulai tax holiday sama dengan di kita, import duty, custom duty tax, kemudian juga corporate income tax. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, potensi pengembangan KEK kita masih sangat besar, khususnya untuk mendorong pengembangan dari luasan area yang mendapatkan insentif KEK maupun bentuk-bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal yang masih bisa kita kembangkan lagi ke depan. Jadi kalau kita simpulkan 25 KEK di kita dibandingkan dengan negara peers kita, baik di ASEAN maupun dengan India misalkan, kita masih sangat kecil, 24.000 hektar saja, dan dari sisi insentif fiskal non-fiskal masih banyak area yang perlu kita kembangkan untuk lebih menarik investor masuk dalam KEK di Indonesia. Kemudian saya ingin highlight dari 25 KEK, beberapa yang mungkin bisa kita secara singkat kita highlight, khusus KEK Gresik dan KEK Kendal, karena ini nanti investasinya di masing-masing KEK sudah lebih dari 90 triliun, nanti akan kami jelaskan lebih detail, tapi beberapa catatannya kira-kira seperti ini. Untuk KEK Gresik, dengan kemarin PT Freeport meresmikan pabrik smelter terbesar di dunia untuk single line smelter pengolahan tembaga, ini juga sudah menghasilkan tembaga yang sudah mulai diekspor dan juga digunakan untuk bahan baku industri di domestik. Nah, selain tembaga yang dihasilkan, kemarin dari Freeport juga menyampaikan sudah menghasilkan emas sebagai olahan sampingan dari lumpur anoda yang ada, rata-rata lebih dari 50 ton per tahun emas yang dihasilkan dan beberapa komoditas penting lain selain emas dan tembaga. Kemudian kalau kita lihat di KEK Kendal nanti secara khusus kami akan detailkan lagi. Yang paling penting KEK Kendal tahun ini sudah berhasil mendorong ekosistem untuk baterai EV. Nanti akan kami laporkan detailnya, ada pabrik katoda dan anoda yang terbesar di dunia yang sudah kita mulai di Kendal. Nanti akan kami jelaskan detail rinciannya. Yang paling penting ini akan mendorong ekspor bahan baku baterai EV kita, khususnya ke Amerika. Nah, kemudian yang ketiga untuk KEK Semangke, tadi sudah kami jelaskan, Unilever Global sudah menjadikan Semangke ini sebagai bagian dari global value chain. Nah, sehingga dulu yang kita desain Semangke sebagai pusat hilirisasi industri sawit ini betul-betul digunakan sebagai bagian dari global value chain-nya Unilever Global. Mereka sudah investasi lebih dari 6,5 triliun dan kemarin ekspor di 2024 sudah mencapai 2,7 triliun. Dan seiring dengan mereka menjadikan ini bagian dari global value chain, ke depan ini akan menjadi sangat penting posisinya di dalam rangka rantai pasok global kita. Kemudian yang keempat, KEK Singasari. Saya kira kita sudah sampaikan ke teman-teman media,
Singasari ini bergerak di bidang pendidikan dan ekonomi kreatif. Untuk di sektor pendidikan, tahun lalu King College London sudah mulai program S2 untuk ekonomi digital. Dan kita lanjutkan tahun ini, kita akan buka 5 program studi. Yang pertama kemarin ekonomi digital, kemudian juga ada program future digital ke depan. Ada 5 program studi yang akan dibuka oleh King College London di Singasari. Kemudian selain King College London, dari Russell Group kemarin juga menyusul Queen Mary University of London. QMUL ini juga sudah menyiapkan program yang akan mulai membuka di tahun 2026. Kita sudah diskusi detailnya dengan teman-teman Kemendikti Saintek dan juga dengan pihak KIK Singasari. Mudah-mudahan selain King College London, Queen Mary University of London, beberapa Russell Group dari UK sudah menyiapkan pembukaan programnya di KIK Singasari. Nah, kemudian KIK Nongsa Digital Park di Batam, ini kita dorong untuk menjadi data center. Lebih dari 10 data center terbesar di dunia sudah ada di sana. Beberapa yang perusahaan data center ternama mulai GDS, PDG, kemudian juga beberapa penyedia data center terbesar di dunia. Kemarin sudah ada 10, 11. Kemudian yang terakhir kemarin dari Oracle juga sudah menyiapkan untuk investasi data center di sana. Kemudian yang berikutnya Galang Batang, ini di Bintan, ini success story untuk hilirisasi produk alumina. Dari bauksit yang ada sudah diolah di Galang Batang, dan kemarin sudah ekspor lebih dari 2 juta ton. Jadi ini sangat besar sekali ekspornya. Targetnya nanti di dalam tahap pengembangan kita akan mampu mengekspor alumina dari Galang Batang Bintan sampai dengan 4 juta ton per tahun. Kemudian yang kemarin terakhir diresmikan oleh Bapak Presiden adalah KEK di KITB, Kawasan Industri Terpadu Batang. Kita nyebutnya adalah KEK Industriopolis Batang. Ini melakukan program Two Countries Twin Parks dengan salah satu kawasan industri terbesar di Tiongkok. Investasinya rencananya sampai 59 triliun. Kita dengan kerjasama Twin Parks dengan salah satu kawasan industri yang terbesar di RRT. Kemudian yang kemarin juga diresmikan oleh Bapak Presiden, operasionalnya adalah KIK Kesehatan Sanur yang sudah diinvestasikan kemarin 4,42 triliun. Ini bisa menghemat devisa dari jasa kesehatan sampai dengan 86 triliun. Ini secara highlight singkat kami ambil hanya 8 dari 25 KIK, tapi kira-kira potretnya perkembangan KIK di Indonesia seperti ini. Nah, mungkin saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan kepada teman-teman media mengenai dukungan data kita kepada BPS. Saya kira kemarin untuk data kuartal 2 dari Bu Kepala BPS sudah menyampaikan salah satu yang berkontribusi untuk pertumbuhan tinggi kemarin adalah tambahan beberapa elemen data dari kegiatan yang ada di KIK dan KI. Nah, saya kira teman-teman kemarin banyak yang menanyakan apa saja data-data dari KIK sehingga berkontribusi cukup signifikan kemarin terhadap pertumbuhan data di kuartal 2. Nah, di ruangan ini juga di akhir bulan Juli yang lalu kita menandatangani MOU Pak Edwin selaku Dinas KIK dengan BPS dan HKI kita menandatangani MOU. Beberapa elemen data yang kita record kemarin dan kita tambahkan di kuartal 2 di 2025 sesuai dengan permintaan BPS, mulai data nilai produksi barang dan jasa, kemudian beberapa biaya produksi, jumlah penggunaan tenaga kerja, kemudian biaya yang terkait dengan tenaga kerja, kemudian realisasi investasi seperti yang sudah kita laporkan, demikian juga nilai ekspor dan bahan baku yang berasal dari impor. Nah, data-data ini yang kita sudah tambahkan kemarin per kuartal 2 ke teman-teman BPS di seluruh Indonesia, dan sesuai yang dilaporkan Pak Menko ke Bapak Presiden, untuk kuartal 3 nanti teman-teman di Dinas KIK dan BPS sudah akan menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan BPS melalui sistem layanan yang ada yang terintegrasi di dalam sistem aplikasi pelayanan PPKIK atau pemberitaan pabean KIK yang saat ini sedang disiapkan bersama-sama Dinas KIK dengan LNSW dan teman-teman dari Bea Cukai dari DJPC. Sehingga sesuai arahan Pak Presiden nanti untuk dukungan data ke BPS per kuartal 3 nanti kita sudah akan siapkan sistem aplikasinya secara terintegrasi dan dashboard
melalui layanan PPKEK kita. Ini kira-kira beberapa yang ingin saya sampaikan. Terakhir tadi ingin mengeksplor kembali contoh KEK yang investasinya sudah lebih dari 90 triliun. Tadi sudah kami jelaskan di KEK Kendal, Bapak-Ibu sekalian, sampai hari ini investasinya sudah 90,12 triliun. Penyerapan tenaga kerjanya sudah lebih dari 66.000 orang. Dan jumlah industri yang ada di kawasan ini itu adalah sudah 128 industri. Mulai dari industri furniture sampai ke industri teknologi tinggi. Nah, sebagai highlight yang ada di kotak paling kanan itu, investasi terbesar sekarang ini di Kendal adalah industri untuk bahan baku baterai EV. Mereka memproduksi yang namanya anoda untuk baterai litium yang kita ekspor ke Amerika, digunakan oleh Tesla, kemudian oleh beberapa industri yang menggunakan baterai litium untuk mobil listrik, untuk EV. Nah, kapasitasnya yang sekarang sudah berproduksi adalah 80.000 ton. Di tahap kedua tahun ini akan ditambah lagi 80.000 ton. Sehingga anoda yang diproduksi di KEK Kendal ini akan mencapai kapasitas 160.000 ton per tahun. Dan ini menjadi anoda terbesar di dunia. Karena sekarang yang ada di Cina hanya 120.000 ton per tahun. Jadi KEK Kendal berhasil mencapai produksi anoda baterai litium terbesar di dunia. Kemudian selain anoda yang diproduksi oleh PT BTR tadi, juga ada produksi untuk katoda dari LFP, dari ferrofosfat, dari litium ferrofosfat. Dari LFP ini ada PT LBM Energi Baru Indonesia, itu nanti kapasitasnya per tahun ini sudah 120.000 ton. 120.000 ton per tahun, dan ini menjadi yang terbesar di luar RRT. Kalau yang anoda tadi adalah terbesar di dunia, mengalahkan yang ada di Cina yang 120.000 ton. Yang katoda ini nomor 2 setelah yang ada di RRT terbesar di dunia. Sehingga dua industri utama di KEK Kendal ini sudah akan mendorong betul bagaimana rencana pemerintah untuk membangun ekosistem EV di Indonesia. Dan KEK Kendal juga menyerap tenaga kerja terbesar, saat ini sudah lebih dari 66.000 orang. Dengan beberapa rencana pembukaan industri manufaktur baru, Kendal akan makin mampu menjadi industri, bukan hanya nilai investasi nominal yang besar, juga penyerapan jumlah tenaga kerja, serta jumlah industrinya yang mencapai 128 industri di dalam satu kawasan. Yang terakhir, yang KEK Gresik, ini investasinya sudah lebih dari 1 triliun, jumlah tenaga kerjanya lebih dari 41.000 orang, industrinya memang hanya 32 tapi besar-besar karena smelternya Freeport, kemudian ada namanya PT Hailiang itu yang untuk tembaga foil, demikian juga dari Xinyi dari Cina adalah industri untuk glass, untuk kaca yang terbesar di Asia. Nah, karena itu investasi 100 triliun lebih dengan lebih dari 41.000 orang, dan ini menjadi industri smelter tembaga single line terbesar di dunia. Demikian juga industri hilir tembaga akan berpusat di KEK Gresik. Ini yang ingin kami sampaikan ke teman-teman sekalian, walaupun dari luasan lahan tadi KEK Kendal tadi enggak sampai 1.000 hektar, kemudian KEK Gresik ini kira-kira 2.100-an hektar, namun dari sisi nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja saya kira sangat signifikan sekali. Saya kira itu yang ingin saya antarkan. Nah, kenapa kita ingin membuat acara investment summit ya? Karena kalau lihat potensi pengembangannya masih akan sangat besar sekali, sehingga sesuai dengan kemarin arahan Pak Menko, kita ingin membuat event tahunan khusus untuk potensi investasi di seluruh KEK. Kita akan kumpulkan bersama-sama, kita akan mengundang para calon investor dan potensial investor yang bisa kita harapkan untuk menambah investasi yang ada di KEK. Nah, sebagai tambahan, selain 25 KEK yang sudah operasional, masih ada 6 KEK yang menunggu persetujuan PP-nya, menunggu penetapan dari Bapak Presiden. Salah satunya nanti adalah ada KEK Halal, ini menjadi yang pertama KEK Halal yang ada di Sidoarjo. Kita akan mendorong KEK Halal itu sama dengan KEK Semangke yang menjadi bagian dari global value chain
untuk KEK Halal Sidoarjo nanti akan menjadi bagian dari halal value chain dunia yang potensinya sangat besar sekali untuk melibatkan Indonesia di dalam rantai pasok industri halal. Saya kira itu teman-teman media update mengenai perkembangan KEK kita, dan setelah ini Pak Edwin akan menjelaskan ke teman-teman media rencana penyelenggaraan acara Investment Summit and Award 2025. Nah, kita berharap dengan potensi yang begitu besar, acara Investment Summit ini akan mampu menarik calon investor dan potensial investor untuk menanamkan investasinya di 25 KEK yang ada, plus 6 rencana KEK usulan yang sekarang sedang menunggu penetapan PP sebagai KEK di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Bapak Susiwiono Mugiarso atas ulasannya. Luar biasa. Selanjutnya tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan capaian KEK dan juga sekaligus peluncuran Indonesia SEZ Summit and Awards 2025 yang akan disampaikan oleh Sekretaris PLT Jenderal Dewan Nasional KEK Bapak Rizal Edwin Manansang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sesmenko Perekonomian, selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Bapak Staf Ahli Kemenko Perekonomian, Pak Haryo, juga teman-teman rekan-rekan dari CNBC Indonesia dan juga 18, rekan-rekan media sekalian yang saya hormati. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari rekan-rekan media meluangkan waktunya datang ke kantor kami untuk hadir pada konferensi pers yang bertajuk KEK sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, inspiring growth, leading innovation. Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung pengembangan KEK lebih lanjut, Dewan Nasional KEK dan rekan-rekan kami dari 18 dan CNBC Indonesia akan menyelenggarakan forum investasi berjudul Indonesia Special Economic Zones Investment Summit and Awards 2025 pada tanggal 11 sampai dengan 12 November di Jakarta. Acara ini sekali lagi merupakan kolaborasi kami di Denas KEK dengan CNBC Indonesia dan juga 18, dan juga didukung oleh knowledge partner yaitu Deloitte, British Chamber of Commerce, dan juga Japan External Trade Organization atau JETRO. Rangkaian acara yang berskala internasional ini secara simbolis telah dimulai dalam kick-off meeting yang telah diselenggarakan secara daring pada tanggal 4 September yang lalu yang dipimpin oleh Bapak Sesmenko, dan Indonesia SEZ Investment Summit and Awards 2025 ini mengusung tema Indonesia SEZ Engine for Inclusive and Sustainable Growth, dan akan dihadiri sekitar 500 orang peserta high level decision maker yang terdiri dari para investor potensial, kemudian asosiasi-asosiasi bisnis, Kadin dan juga Chamber of Commerce dari berbagai negara, kemudian juga perwakilan dari negara-negara sahabat, kedutaan negara-negara sahabat, dan juga perwakilan dari BUPP atau developer masing-masing KEK, kemudian perwakilan dari BUMN, kementerian lembaga, dan juga perwakilan dari perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya. Serta tidak kalah pentingnya adalah mitra media, baik nasional maupun internasional. Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada acara ini adalah bagaimana kita mempertemukan tadi berbagai pihak yang terkait, ya. Bagaimana kita nanti menunjukkan capaian-capaian nyata tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sesmenko, investasi maupun tenaga kerja di KEK hingga tahun 2025. Bagaimana kita juga memperkenalkan pipeline proyek-proyek yang akan diluncurkan pada tahun ini. Tadi Pak Sesmenko menyampaikan ada 6 KEK baru yang akan diluncurkan. Kemudian juga bagaimana nanti kita akan mendiskusikan arah dan juga target KEK 2025-2029, termasuk nanti kontribusinya terhadap program Asta Cita 2045 dan juga transformasi industri nasional kita. Kemudian kita akan juga menarik minat investasi asing, foreign direct investment ke Indonesia
melalui KEK sebagai wadah strategis dan kompetitif tentunya di tingkat global. Dan terakhir bagaimana kita memberikan apresiasi melalui SEC Award 2025 kepada KEK-KEK yang memiliki kinerja terbaik, baik itu dari sisi investasi, kemudian penyerapan tenaga kerja, dan juga inovasi serta pengembangan. Adapun rangkaian kegiatan dari SEC Investment Summit and Awards 2025 ini terdiri dari 2 acara, yaitu yang pre-event dan main event. Pre-event itu akan berlangsung pada bulan September dan Oktober tahun ini, yang terdiri dari Business Forum dan juga FGD dengan topik strategis, mulai dari transformasi KEK pariwisata menuju model global yang berkelanjutan, kemudian juga bagaimana kita mengembangkan talent hub nasional di sektor-sektor kesehatan, digital, dan juga pendidikan. Tadi sudah disebutkan ada KEK Singasari, kemudian KEK di Banten, kemudian juga hingga transformasi industri manufaktur Indonesia dari basis produksi menjadi pusat inovasi regional. Kemudian acara pre-event yang kedua adalah one-on-one business meeting atau matching, one-on-one business matching. Ini kita akan mempertemukan langsung pengelola KEK dengan para investor potensial untuk finalisasi dari minat-minat investasi, termasuk juga kita berharap adanya nanti penandatanganan letter of intent. Kemudian di main eventnya 11-12 November, kita akan adakan round table discussion atau dialog dengan CEO perusahaan-perusahaan multinasional, dan juga ada conference yang akan menampilkan dukungan penuh pemerintah dan juga paparan capaian KEK yang ada, serta penyerahan nantinya peraturan pemerintah KEK baru dan rencananya akan diserahkan oleh Bapak Presiden. Kemudian berikutnya adalah malam penganugerahan SEC Award 2025, yaitu penghargaan bagi KEK dan juga mitra serta kementerian lembaga yang punya kontribusi besar terhadap perkembangan dan kawasan, dan kategorinya ada terdiri dari pertama Green Economic Zones, kemudian Most Impressive SEZ, Most Innovative SEZ, dan The Best Digital Economic, serta Most Impactful Toward Society. Kemudian kita juga nanti ada pameran potensial KEK yang menampilkan booth-booth yang juga berisi tentang proyek dan juga peluang dan rencana pengembangan di seluruh KEK yang ada di Indonesia, dari 25 KEK yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami berharap semoga Indonesia Special Economic Zone Investment Summit and Awards 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi, menarik investasi khususnya FDI, dan juga membuktikan bahwa KEK mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan juga berdaya saing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari rekan-rekan media sekalian dalam konferensi pers ini. Dan kami berharap semoga ini menjadi langkah awal menuju keberhasilan dari penyelenggaraan daripada Indonesia Special Economic Zone Summit and Awards 2025. Sekaligus bukti nyata bahwa komitmen kita bersama untuk memajukan dan membangun masa depan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baru saja kita menyaksikan pernyataan langsung dari Bapak Susywiono Mugiarso selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga Bapak Rizal Edwin selaku PLT Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Susywiono dalam press conference Indonesia Investment Summit and Awards 2025 tadi menjelaskan bahwa 25 KEK tersebar di seluruh Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Susi juga memaparkan realisasi investasi di 25 KEK ini mencapai Rp294,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 187.376 orang. Sementara untuk realisasi ekspor KEK tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 mencapai Rp82,04 triliun. Selain itu pemerintah juga berfokus pada pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus ke depan. Demikian SEZ Investment Summit and Award 2025.